Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6631 Harta Karun Tertinggi Sekte Penjara. Fosun, sebaiknya kau bersembunyi. Adapun harta benda sekte guru surgawi Anda, saya akan dengan senang hati menerimanya. Dan suara Jie Tianran masih bergema. Suara semacam ini, yang merambat melalui berbagai cara, dapat didengar oleh Fosun yang berada jauh, dan tentu saja semua orang di dunia sekitarnya juga dapat mendengarnya. Faktanya, ledakan di dunia itu sudah menimbulkan kehebohan yang cukup besar. Namun, ucapan Jie Tianran justru memicu spekulasi dari mereka yang tidak mengetahui kebenarannya. Hal ini pasti berkaitan dengan sisa-sisa sekte guru surgawi, tetapi tampaknya sisa-sisa sekte guru surgawi telah dimusnahkan oleh Jie Tianran. Tatapan mata Fosun dipenuhi niat membunuh, tetapi dia tidak membalas. Akal sehat mengatakan padanya bahwa daripada mati sia-sia, lebih baik bertahan dan membalas dendam atas sekte guru surgawi. Jika tidak, dia akan mengecewakan tuan mereka yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengirimnya keluar. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia teringat pada Chu Feng. Mustahil baginya untuk mengandalkan dirinya sendiri dalam jangka pendek, tetapi Chu Feng mungkin bisa membantunya, maka ia pun menuju ke arah sungai surgawi bela diri leluhur. Adapun Jie Tianran, dia hanya menggunakan cara-cara khusus agar suaranya didengar. Ini bukan hanya bertujuan untuk menyindir Fosun, tujuan sebenarnya adalah untuk menegakkan otoritas dan kekuatannya. Tujuannya adalah untuk memberitahu dunia bahwa sekte guru surgawi baru saja dihancurkan sepenuhnya olehnya. Ini juga dimaksudkan untuk membuat orang berpikir tentang hal ini. Bahkan sekte guru surgawi yang perkasa dan berpengaruh, yang telah lama bersembunyi, bukanlah tandingan baginya. Masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh aliansi Chu yang disebut-sebut itu? Setelah menyelesaikan tugas ini, Jie Tianran tidak berlama-lama dan bergegas kembali ke Istana Suci Tujuh Alam. Namun, di tengah perjalanan, dia mulai dengan cermat memeriksa harta pelindung yang telah diperolehnya dari sekte guru surgawi. Melihat harta karun ini, bibir Jie Tianran melengkung membentuk senyum puas ketika keempat anggota sekte ilahi guru surgawi mempertaruhkan nyawa mereka untuk bergerak. Itu berarti mereka telah menyimpulkan bahwa mereka bukanlah tandingan Jie Tianran. Pada saat itu, gagasan untuk binasa bersama Jie Tianran hanyalah sebuah percobaan. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk menghancurkan harta karun tersebut. Namun, karena Jie Tianran berani pergi, pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan darinya. Itulah formasi yang telah disusun oleh penguasa Tujuh Alam sejak lama untuk menghadapi sekte guru surgawi. Formasi tersebut bersifat ofensif dan defensif, sehingga sangat komprehensif. Dengan menggunakan formasi ini, Jie Tianran tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga harta karun yang ingin dihancurkan oleh sekte guru surgawi. Meskipun kekuatan formasi tersebut hanya dapat diaktifkan sekali, namun formasi itu hanya dapat digunakan di wilayah bintang tersebut dan dirancang khusus untuk menghadapi orang-orang dari sekte guru surgawi. Tidak ada salahnya telah menggunakannya, sebaliknya, Jie Tianran juga berhasil melindungi harta karun pelindung sekte guru surgawi dan memperoleh keuntungan besar. Namun, ketika dihadapkan dengan banyaknya harta karun, Jie Tianran tidak fokus mengamati harta karun penghalang yang dapat membantu ahli spiritualis roh dunia. Sebaliknya, mereka mengamati harta karun gelap itu. Senior, bagaimana menurutmu? Jie Tianran bertanya. Benda ini memiliki aura yang sama dengan artefak suci sekte penjara, jadi seharusnya berasal dari garis keturunan yang sama. Suara di dalam tubuh Jie Tianran menjawab.
Bahkan, sebelum mengamati, Jie Tianran sudah membuat dugaan seperti itu, dan saat ini, Jie Tianran memiliki ide lain. Senior, jika kami menggunakan kuali Anda, dapatkah kami memurnikan harta karun ini? Jie Tianran bertanya lagi. Tidak ada yang tidak bisa dimurnikan oleh kuali saya, tetapi mengaktifkannya membutuhkan biaya yang mahal, itulah yang ada di dalam diriku, kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. Senior, yakinlah, saya akan mengganti kerugian yang telah Anda alami di masa mendatang, kata Jie Tianran. Jie Tianran, kompensasi? Sekarang kamu berutang banyak padau. Kata-kata yang diucapkan oleh sosok di dalam tubuh Jie Tianran sangatlah bermakna. Aku akan selalu mengingat bantuanmu, senior, tapi saya sudah mengikuti semua instruksi Anda, kan? Kata Jie Tianran. Setelah mendengar itu, sosok di dalam dirinya tersenyum. Kau bermaksud memurnikan harta karun ini menjadi sesuatu yang dapat membantu sekte penjara membangkitkan artefak suci itu? Suara di dalam diri Jie Tianran bertanya. Tepat sekali senior, kata Jie Tianran. Anda berkenan? Suara di dalam diri Jie Tianran bertanya. Tentu saja tidak. Aku akan menyematkan teknik racun Gu ke dalam benda ini sehingga mereka akan kesulitan mendeteksinya. Selama mereka menggunakan benda ini, mereka akan terinfeksi teknik racun Gu tanpa ada yang menyadarinya, kata Jie Tianran. Tidak mudah menyuntikkan teknik racun Gu tanpa ada yang menyadarinya. Lagi pula, apakah orang-orang dari sekte penjara akan semudah itu tertipu? Suara di dalam tubuh Jie Tianran berkata. Membangkitkan benda suci bukanlah hal mudah. Sekalipun benda itu dapat dimurnikan dan efektif, ia tetap perlu dikombinasikan dengan bayi penjara di dalam tubuh anggota sekte penjara. Mengaktifkan item ini saja sudah sangat membebani mereka. Awalnya mereka mungkin ragu, tetapi begitu mereka menyadari bahwa hal ini benar-benar efektif, mereka pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Pada saat itu, jika kita menyuntikkan lebih banyak racun Gu, mereka akan benar-benar tidak siap, kata Jie Tianran. Baiklah, aku akan membantumu dengan ini. Begitu suara makhluk di dalam Jie Tianran menghilang, sebuah gerbang penghalang terbuka di samping Jie Tianran. Saat gerbang penghalang terbuka, kekuatan pemurnian yang dahsyat terpancar darinya. Jie Tianran pun tak tinggal diam, ia mengerahkan seluruh harta karun hitamnya ke dalamnya. Dengan bantuan iblis tua itu, ditambah pemahaman Jie Tianran tentang benda suci tersebut. Tepat sebelum Jie Tianran tiba di markas utama Istana Suci Tujuh Alam, 1000 gelang hitam terbang keluar dari gerbang penghalang. Melihat gelang-gelang hitam ini, Jie Tianran merasa sangat puas. Kebiasaan sekte guru surgawi mengumpulkan harta karun benar-benar telah memberiku keuntungan besar. Dia yakin bahwa selama orang-orang dari sekte penjara mengaktifkan gelang hitam itu, artefak suci sekte penjara yang sulit untuk dibangkitkan, pasti akan dibangkitkan. Pada saat itu, kekuatan sekte penjara akan meningkat secara signifikan, namun, dia tidak akan lagi takut sekte penjara menjadi lebih kuat, karena pada saat itu, orang-orang di sekte penjara tidak akan punya pilihan selain menaatinya dan menjadi bonekanya. Ketika Jie Tianran kembali ke Istana Suci Tujuh Alam, semua orang kecuali para tetua tingkat suci yang ditempatkan di Sungai Surgawi bela diri leluhur telah kembali. Jie Tianran membagikan harta karun penghalang yang telah ia rebut dari sekte guru surgawi. Dengan berkat dari harta karun pelindung ini, kekuatan tempur Istana Suci Tujuh Alam miliknya akan meningkat sekali lagi. Namun kemudian dia juga memanggil semua ahli yang dikirim oleh sekte penjara. Maksudnya sederhana dan jelas.
Dia sangat tersentuh oleh bantuan sekte penjara. Namun kini, Istana Suci Tujuh Alam tidak lagi membutuhkan bantuan sekte penjara. Oleh karena itu, kita dapat mengirim orang-orang dari sekte penjara kembali untuk membangkitkan benda suci tersebut. Namun, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan tepat waktu dari sekte penjara dan mengeluarkan 1000 gelang hitam tersebut. Ini adalah hadiah rasa syukur saya, kata Jie Tianran. Ini, aku melihat gelang-gelang hitam itu memancarkan aura merah gelap, wajah Wu Ma Hanshuang dan anggota sekte penjara lainnya berubah drastis, dipenuhi dengan keheranan. Rasanya bahkan sulit dipercaya, sebagai anggota sekte penjara, bayi-bayi penjara di dalam tubuh mereka semuanya bereaksi saat gelang-gelang ini muncul. Ini jelas merupakan harta paling berharga dari sekte penjaranya. Namun sebagai anggota sekte penjara, mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku bahkan belum pernah mendengar namanya. Penguasa 7 alam, dari mana kau mendapatkan harta karun ini? Wu Ma Hanshuang bertanya. Kita harus berterima kasih kepada para sisa-sisa sekte guru surgawi itu. Jie Tianran tidak menyembunyikan apapun tentang asal-usulnya, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga memberitahu para anggota sekte penjara bahwa harta karun ini dapat membantu mereka membangkitkan artefak suci. Mereka juga diberitahu tentang cara mengaktifkannya. Tentu saja, Jie Tianran juga menyembunyikan sesuatu yang sangat penting ketika dia memurnikan harta karun ini. Dia juga menanamkan metode yang merugikan sekte penjara. Kultivator junior, sudah saatnya kita akhiri kultivasi saat ini. Kita akan lanjutkan kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.